Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika masih di Portal 3 Sendi. Di video yang kedua ini kita akan lanjutkan dari soal yang sebelumnya. Berikut adalah outline daripada video ini. Jadi kita sudah berada di sesi yang terakhir yaitu untuk Portal 3 Sendi. Ya, jadi sebelumnya ini adalah hasil yang kita peroleh, nilai HA, HB, VA, dan VB dengan arah yang sebenarnya. Lalu selanjutnya akan kita gambarkan gaya-gaya dalamnya. Mungkin yang akan menjadi perhatian kita adalah secara umum dari struktur portal itu, pastinya di bagian pertemuan antara balok dan kolom, itu ada nilai momen yang besarnya harus sama atau sigma momennya sama dengan 0. Jika kita tinjau ke per titiknya, gitu ya. Di sisi lain, dengan adanya 3 sendi ini, tadi kan sigma momen di S sama dengan 0. Nah, momennya tuh bagaimana ya di sendi ini sendiri gitu loh. Maka akan kita lihat di video kali ini, oke? Jadi tentunya yang pertama kita akan menentukan ada berapa jumlah interval yang perlu kita tinjau dalam penggambaran gaya-gaya dalam ini, oke? Jadi dengan demikian, kalau di sini tentunya teman-teman masih ingat apa yang bisa membagi interval itu sendiri. Yang pertama adalah jika ada gaya yang bekerja, kedua dari balok berubahnya di kolom, lalu yang ketiga ada intinya ada perubahan gitu kan ya. Pada balok Gerber ada sendi dengan Gerbernya tersebut, sementara di portal 3 sendi tentunya ada sendinya itu sendiri yang membagi interval tersebut. Oke, jadi dengan demikian di sini mari kita lihat satu persatu. Melihat kondisi seperti ini A, lalu di sini ada 10 kN, lalu ada ini, dan sebagainya. Dengan demikian ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 interval yang akan kita tinjau. Ini X, X1, X2, X3, dan X4. Di mana X dan X3 paling mudahnya adalah lihat ke arah bawah gitu ya. X4 ke kanan, X1 ke bawah untuk lebih mudah, X2 ke kiri untuk lebih mudahnya. Nah, jadi dalam melihat interval, membaginya, menggambar gaya-gaya dalam dan menghitungnya, itu pilihlah yang memudahkan pengerjaan kita. Oke? Tulis perjanjian tandanya, interval pertama X dari 0 sampai 2 meter, lihat ke bawah gitu ya, lihat ke bawah, ini dia, itu. Maka normalnya adalah, kalau kita lihat ini VA, VA-nya menuju ke dalam, sementara kalau dia positifnya kalau dia keluar gitu. Ingat, kita selalu memposisikan diri kita berada di tengah gitu ya, di pusat lingkaran ini. Ketika kita meninjau interval 1 gitu ya, ini ke sini, berarti mata kita ke sana. Gitu ya. Berarti otomatis ke sana ada lihat ke kiri, ke sana lihat ke kanan. Dengan demikian dari interval yang pertama ini kurang lebih seperti lihat ke bawah, lihat ke kiri ini diputar. Jadi seperti ini. Gitu. Oke. Nah, mungkin untuk tidak membingungkan saya hapus sedikit gitu. Nah, dari sini apa yang kita peroleh bahwa N-nya adalah negatif VA yaitu 6 kN minus 6. V-nya adalah ada HA 4,375 nilainya positif karena sesuai arah tanda ini. Momennya adalah 4,375 dikalikan dengan X. Masukkan ke dalam tabel, kita peroleh berapa nilainya gitu ya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Persamaan momennya adalah persamaan linier, masih garis lurus. Lalu untuk interval X1 dari 0 sampai 2. Sama nih, 0 sampai 2. Kita lihatnya ke bawah lagi. Ini lihatnya ke bawah. Gitu ya. Lihatnya ke bawah. Nah, dengan demikian ini semua yang ke bawah yang kita lihat. Nah, normalnya dengan demikian bisa kita lihat. Oke, ini dia ada VA. Negatif VA minus 6. Lalu lintangnya adalah positif HA 4,375. Lalu ada ini, jangan lupa, minus 10. Hasilnya negatif 5,625. Konstan. Lalu momen X1-nya adalah HA dikalikan dengan X1. Lihat, momennya kita cari di titik ini. Gitu ya. HA dikalikan dengan X1 plus dari sini ke sini, 2. Dikurangin 10 dikalikan dengan X1. Ingat, yang menjadi momen, yang menyebabkan dia momen adalah ada gaya yang memiliki lengan terhadap titik tinjauan kita sesuai dengan arah yang kita lihat. Sehingga diperoleh seperti ini persamaannya.
masukkan kembali ke tabulasinya. Dengan demikian bisa kita peroleh nanti berapa nilai-nilai di ujung-ujungnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan di dua interval yang pertama. Ya, oke, mari kita lanjutkan ke interval yang ketiga. Di sini kita akan melihat X2 gitu ya. Di sini X2 dari 0 sampai dengan 2,5 meter. Kita lihat ke kiri ini. Berarti coba saya pilih ini dulu, lihat ke kiri semua. Lihat ke sana. Berarti dengan demikian inilah yang kita lihat sampai ke bawah-bawah gitu ya. Nah, ini adalah gaya dalam momen yang akan kita lihat. Sehingga normalnya adalah yang sejajar dengan sumbu balok, yaitu HA. Positif 4,375 dikurangi dengan 10 kN diperoleh minus 5,625. Lalu untuk VA-nya adalah, untuk V-nya maksud saya ada VA, ada 4X2 gitu. Jadi ada 6 dikurangi 4X2 gitu kan ya persamaannya jadinya. Sementara untuk momennya yang menyebabkan terjadi momen adalah VA kali X2, HA pun menyebabkan momen, 10 ini pun menyebabkan momen. Nah, perhatikan tanda-tandanya dan juga beban terbagi meratanya tentunya. Perhatikan tanda-tandanya positif negatifnya sesuai dengan acuan ini. Oke, jadi diperoleh VA itu 6 kali X2 positif arahnya ke sana, HA 4,375 kalikan dengan 4 gitu ya, positif. Lalu 10 dia di titik ini menyebabkan momennya negatif, 10 kalikan dengan 2 meter gitu. Lalu ininya sendiri 2 gitu ya, 4 kN per meter lari dikalikan dengan setengah, dikalikan dengan X2, dikalikan dengan setengah X2, diperoleh 2X2 arahnya ke bawah, dia negatif. Oke, ini dia arahnya jadi negatif. Sehingga kita peroleh gaya-gaya dalamnya untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 2,5 sebesar ini. Lalu kita cari nilai maksimumnya adalah V-nya sama dengan 0, atau turunan pertama, maksudnya adalah turunan secara matematis dmx per dx sama dengan 0 gitu ya. Turunan pertamanya seperti ini pada x sama dengan 1,5. Karena termasuk dalam rentang yang kita tinjau, kita cari x sama dengan 1,5. Diperoleh nilainya 2, momen maksimumnya. Lalu kita lanjutkan ke interval 4 gitu. Interval 4 adalah x3. Mungkin biar lebih jelas ya, saya hapus dulu yang ini. X3, X dari 0 sampai dengan 4 yang akan kita tinjau. Lihat ke bawah. Ini dia. Iya, lihat ke bawah semuanya. Berarti kalau ke kanan, ini soal kita menempatkan diri di sini seperti melihat ke kanan, diputer gitu ya. Jadi kalian udah nggak bingung ya, lihat ke kiri, kanan, bawah, atas, serong kanan, serong kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Jadi posisikan diri kalian di tengah-tengah portal tersebut dan lihatnya seperti ini. Gitu ya, sesuai dengan arah baloknya. Atau komponen strukturnya tersebut. Nah, di sini dengan demikian normalnya adalah menuju gitu ya. Sementara dia positifnya kalau dia keluar ke kanan, dia jadi negatif VB. V-nya adalah positif 5,625. Lihat, dia positifnya ke arah sana. Kita peroleh seperti ini, dan momennya adalah 5,625 kalikan dengan X3. Sehingga kita dapatkan momennya negatif 22,5. Dan tabulasinya seperti ini. Gitu. Oke, jadi sudah 4 interval yang sudah bisa kita hitung di sini. Langkah selanjutnya adalah interval yang kelima. Jadi dengan adanya ini kita meninjau di bagian yang sini gitu ya. X4 0 sampai dengan 2,5 gitu. Lihatnya ke kanan. Kalau kita melihat ke kanan artinya ini lihat ke sana semua. Lihat ke sana semua. Gitu ya. Ini dia jadinya. Nah, yang kita dapatkan sehingga normalnya adalah yang sejajar dengan balok SD. Ini dia, yaitu HB. Arah ke kiri dia jadi negatif, gitu, negatif 5,625. Lalu gaya lintangnya adalah ke bawahnya dia positif, jadi ini positif 4x4 dikurangin VB, gitu, minus 14 plus 4x4. Dan momennya adalah seperti ini, gitu ya. Ini teman-teman bisa cari sendiri ya, momennya seperti ini. Oke, dari sini kita peroleh persamaannya finalnya seperti ini. Kita masukkan ke tabulasi tabelnya. Dan seperti biasa, karena dia persamaan kuadrat, kita coba cari nilai maksimumnya di mana. Dengan cara menurunkan, ingat kita mencari maksimum,
momen maksimum kita cari dengan menurunkan dmx per dx gitu ya. dmx 4 per dx 4 diturunkan, atau kurang lebih 14 minus 4x 4 diperoleh x-nya adalah 3,5. Karena berada di luar rentang yang kita tinjau, kita tidak perlu mensubstitusi X sama dengan 3,5 untuk mencari nilai momennya. Oke? Nah, jadi kita sudah bisa dapatkan besarnya gaya-gaya dalam di 5 interval yang kita tinjau. Untuk langkah selanjutnya adalah kita tinggal menggambarkan gaya-gaya dalam tersebut. Jadi berikut ada kelima interval dengan nilai-nilainya yang sudah kita dapatkan. Ini yang selanjutnya akan kita gambarkan. Nah, yang pertama adalah normal. Kita gambarkan di sini minus 6, di sini juga minus 6, 5,625, 14, dan 5,625. Seperti tadi kita lihat, mungkin seperti kasus portal yang sebelumnya ya. Ini kan nih VA-nya sendiri kan, ini ya, 6 tuh di sini. Lalu pas kita di sini lihat ke sini ada 10, ada ke sana HA-nya adalah 4,375, diperoleh sekian. Lalu di sini adalah yang di sini yang menjadi normal adalah VB, yaitu 14 kN. Oke, jadi seperti ini nilai-nilai dari gaya dalam normal. Untuk gaya dalam lintang, maksud saya, kita lihat per baris lagi kayak tadi, diperoleh seperti ini dari yang tabel tadi. Kalau teman-teman lihat HA gitu kan naik. Di sini ada HA besarnya 4,375, terus lalu ada gaya 4,75 ke sana 10. Jadi ini kalau kalian total ini besarnya ada 10 gitu ya, sampai ke 5,625. Di sini ada VA besarnya 6 kN. 6. Dia turun seiring dengan adanya beban terbagi merata ke sini 4, dan ternyata dia garis lurus di bagian sininya 14 gitu. Nah, jadi dengan kondisi yang tidak ada gaya terpusat di S gitu, kita bisa melihat bahwa gaya lintangnya itu menerus seperti ini ya. Lalu di sisi kanan kalau kita lihat sama, kalau di balok di kolom BD-nya ini tegak, yang lintangnya adalah si HB gitu ya. Besarnya dia tadi begini, besarnya adalah 5,625. Tutup dia di sini. Oke, jadi dengan demikian bisa kita berikut adalah gaya dalam lintangnya. Biar lebih jelas saya hapuskan gitu ya. Jadi seperti ini yang kita peroleh untuk gaya dalam lintang. Oke, yang selanjutnya adalah diagram gaya dalam momennya. Kita gambar dulu struktur portalnya. Lalu kita plot besarnya gaya dalam momen yang kita peroleh dari tabulasi yang tadi. Dan teman-teman perlu perhatikan adalah bahwa di setiap perubahan dari kolom menjadi balok, momennya itu sama. Di kiri ini 2,5, di kanan 22,5. Lalu di sininya itu sendiri dia adalah 0 gitu. Lalu teman-teman perhatikan ini perletakan sendi, otomatis di sini nilainya 0, dan juga di sisi yang satunya nilainya 0 gitu. Jadi kurang lebih seperti ini hasil dari gaya dalam momennya. Dan yang perlu diperhatikan adalah untuk untuk kondisi kasus ini di mana tidak ada beban terpusat di S-nya atau di sendinya, terlihat tadi gaya lintang dia menerus dan momennya pun dia menerus seperti ini. Oke, mungkin di sini gambarnya tidak terlalu smooth ya, tapi sebenarnya kalau kalian bisa gambarkan itu smooth dia momennya di melewati titik S, dan terlihat sekali di S ini nilainya adalah 0. Berikut adalah referensi yang teman-teman bisa lihat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.